Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, nyatakan isi hatimu. Kami mau belajar, membuka hati kami lebar-lebar supaya isi hati Tuhan dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pada kesempatan ini kita akan menyelesaikan Injil Yohanes pasal yang ke-18 ya. Sekarang kita akan membahas mulai dari ayat 28 sampai dengan 40. Injil Yohanes pasal 18 ayat 28 sampai 40. Kita mulai dengan ayat yang ke-28. Maka mereka membawa Yesus ke Kayafas, dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Saudara, ada beberapa alasan mengapa pengadilan agama Yahudi akhirnya melimpahkan dakwaan Yesus kepada pemerintah Romawi. Seperti yang kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya, Yesus awalnya dibawa dulu ke pengadilan agama. Nah, tetapi kemudian dilimpahkan kepada pengadilan Romawi. Nanti kita akan bertemu dengan sosok yang namanya Pilatus. Kenapa? Karena salah satunya mereka menghindari potensi huru-hara bila Yesus dieksekusi oleh mereka, oleh imam-imam kepala dan penjaga-penjaga bait Allah. Mereka khawatir bahwa pendukung Yesus akan berontak, sebab Yesus bukan orang sembarangan. Saat itu dikenal luas. Kalau khotbah kemana-mana, banyak yang berbondong-bondong mengikut dia. Jadi tentunya mereka punya kekhawatiran kalau pendukung Yesus akan melawan. Oleh sebab itu, saudaraku, proses persekongkolan kejahatan ini pun akan lebih rapi, lebih sistematis kalau ini dieksekusi oleh pengadilan Romawi. Jadi mereka tidak kelihatan bahwa itu mereka yang membunuh. Dan kalau ini mendapat dukungan dari pemerintah Romawi, proses membunuh Yesus ini jadi mulus, tanpa seolah-olah bukan dari tangan mereka. Nah, dan hukuman mati yang paling nista dan hina pada zaman itu oleh pemerintah Romawi adalah dengan cara disalib. Nah, dengan cara ini mereka sangat ingin Yesus dihinakan, direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan semaksimal mungkin. Nah, untuk bisa menghukum mati seseorang, tentunya akan menerima banyak kecaman. Mereka juga ingin menghindari kecaman tersebut dan melimpahkannya kepada pemerintah Romawi. Itu sebabnya imam-imam kepala dan para tua-tua, mereka ini paling ahli banget, paling jago banget, saudara, kalau bikin tahayul dan bersikap munafik. Bagaimana caranya mereka set up agar Yesus dihadapkan ke Pilatus? Makanya lihat mereka ini paling jago untuk urusan munafik dan bikin-bikin aturan sendiri, bikin tahayul sendiri. Mereka anterin, mereka set up dengan rapi, tapi mereka tunggu di luar pintu. Kenapa? Supaya mereka dianggap tidak menajiskan diri menjelang makan Paskah. Lihat betapa munafik dan busuknya rencana mereka. Mereka bisa ingin merayakan hal rohani tapi sambil berbuat jahat. Aduh saudara, inilah mereka itu. Saya khawatir loh kalau orang-orang Kristen juga bisa berlaku seperti ini. Sambil munafik, sambil merancangkan hal yang jahat, tapi sambil mau melakukan hal yang rohani. Atau bahkan tetap rutin melakukan kegiatan rohani, tetapi akal pikirannya, perbuatannya semua penuh tipu muslihat dan penuh kejahatan. Ini sungguh mengerikan sekali. Merayakan hal rohani sambil berbuat jahat. Ini keahlian imam-imam pada zaman itu, orang-orang Farisi yang menentang dan hendak membunuh Yesus. Mereka jago bikin tahayul, bikin adat istiadat tambahan. Oh, jangan nanti kita menajiskan diri. Kita tunggu aja di luar. Tapi mereka otak pembuat kejahatan itu semua. Benar-benar saudaraku mengerikan. Ayat 29-32.
Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Ya. Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Saudaraku, Pilatus ini penegak hukum, ya. Ini hakim terakhir di situ, hakim yang paling tinggi, ya, dalam pemerintahan Romawi saat itu. Keputusan dia itu sifatnya mutlak dan mengikat. Orang tidak bisa banding lagi kalau udah jatuh di tangan Pilatus. Ya. Itu sebabnya ia bertanya apa yang menjadi tuduhan orang Yahudi. Kenapa sih kalian ini sampai Yesus ini kamu mau hukum mati? Sebab memang Pilatus belum menemukan bukti apapun yang bisa dijadikan alasan Yesus dihukum mati. Makanya dia tanya tuduhannya itu apa. Mereka menjawab kan bahwa Yesus adalah penjahat. Sekali lagi mereka menuduhkan Yesus adalah penjahat tanpa ada bukti apapun. Mereka hanya bertindak berdasarkan asumsi dan dendam pribadi. Pengadilan belum putus pun tidak ada asas praduga tak bersalah untuk Yesus. Pokoknya dicap lu, ini penjahat, ini bandit, ini harus dihukum. Nah, maka ayat 31 ya. Nah, Pilatus ini kan sebenarnya bilang, "Ambillah dia, hakimi dia menurut hukum Tauratmu." Tapi dikatakan kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Nah, Pilatus sebenarnya mengingini mereka urus sendiri dan hukum menurut hukum Taurat mereka. Hukum Taurat orang Yahudi, jangan dibawa-bawa ke saya deh. Nah, mereka dan Pilatus memperbolehkan orang Yahudi untuk menghukum Yesus. Pilatus satu sisi ingin menunjukkan bahwa ia ingin menyenangkan hati orang Yahudi, tetapi tidak mau menuruti apa yang mereka minta. Nah, mereka minta agar Yesus dihukum. Satu sisi Pilatus mau ambil hati orang Yahudi. Ya udah, hukum aja menurut hukum Tauratmu. Ya, dia mau menyenangkan orang Yahudi, tetapi satu sisi mereka kan maunya Pilatus yang hukum. Pilatus sebenarnya juga enggan, orang nggak ada salah. Nah, jadi ini kayak lagi main catur orang-orang Yahudi dan Pilatus, main lempar-lemparan, saudara. Ya. Nah, pernyataan orang Yahudi di sini menunjukkan bahwa mereka sudah tidak punya kuasa untuk menghukum mati, tetapi mereka ingin Yesus dihukum mati. Ya. Nah, itu sebabnya ayat ke-32, demikian hendaknya supaya genap firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana ia mati. Peristiwa ini menggenapi, saudaraku, ya, apa yang diucapkan Yesus sendiri berkenaan dengan dirinya, bahwa ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah dan bahwa mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Ya, itu ada di Matius 20 ayat 19, Markus 10 ayat 33, Lukas 17 ayat 32-33. Ya. Kemudian Kristus juga berkata bahwa dirinya akan disalib dan ditinggikan. Nah, kalau orang Yahudi yang menghukum, hukumannya bukan salib, entah bisa dirajam dengan batu hingga mati, dibakar, dipancung, tapi bukan disalib. Karena orang Yahudi tidak mengenal hukuman dengan cara tersebut. Jadi di tengah-tengah orang Yahudi pada saat itu para imam kepala membuat sebuah persekongkolan keji, ya, main lempar-lemparan sama Pilatus, tapi tanpa mereka sadari ini semua menggenapi apa yang Yesus katakan tentang dirinya sendiri. Ayat 33 sekarang. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Nah, ini menarik, saudara, ya. Alasan Pilatus memeriksa Yesus dengan tuduhan bahwa ia telah menyesatkan bangsa Yahudi dan melarang membayar pajak kepada kaisar. Ini nih alasan tuduhan awal, ya. Pernyataan Pilatus kepada Yesus untuk membuat Yesus mengucapkan dari mulutnya Yesus sendiri. Makanya ditanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Karena orang Yahudi memang menuduh dan ingin membunuh Yesus dengan tuduhan bahwa ia mengaku-ngaku Mesias. Berarti dia mengaku dirinya Tuhan. Makanya Pilatus tanya. Pilatus mengharapkan ada
kata-kata yang keluar dari mulut Yesus sendiri, sehingga dia punya alasan juga, saudara. Nah, jadi dalam hal ini di satu sisi, Pilatus mungkin juga ingin berkata gini, saudara, dengan pertanyaan, "Engkaukah ini raja?" Ya, ini dalam keadaan Yesus yang sangat hina. Ini Pilatus mungkin ingin berkata, "Engkau benar-benar raja dengan penampilan sehina ini? Engkau itu sungguh-sungguh raja atau hanya ngaku-ngaku sebagai raja?" Ya, nah, sebenarnya kan Pilatus mungkin ada sisi-sisi itu juga ketika ia bertanya. Nah, tetapi mari kita lanjut ayat 34, saudaraku ya. Ayat 34, jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Apa pertanyaan Pilatus tadi? Apakah engkau ini raja? Yesus jawabnya nyambung nggak? Yesus jawabnya nggak nyambung. Yesus balik tanya, "Kamu itu ya nanya begitu, itu dari hatimu sendiri atau ada orang yang menyuruh engkau nanya gitu?" Ya. Jadi jawaban Yesus ini kepada Pilatus ya dengan menggunakan pertanyaan lain, pertanyaan dibalik dengan pertanyaan untuk membuat Pilatus berpikir atas dasar apa ia bertanya. Dari hatinya sendiri atau hanya karena dihasut, ya. Nah, jika Pilatus menyelidiki perkara ini justru jadi rancu. Rancu, saudara. Kenapa? Rancunya gini. Tuduhan orang Yahudi, Yesus menganggap dirinya Mesias. Konsep Mesias saat itu adalah raja. Kalau Yesus betul Mesias, justru harusnya Yesus melawan Pilatus. Karena Mesias dalam benak mereka ini kan harus melawan penjajahan Romawi. Jadi di satu sisi, kalau tuduhan orang Yahudi benar, menurut konsep yang Pilatus pahami, harusnya Yesus melawan dia loh, melawan pemerintah Romawi loh. Tapi kan nyatanya tidak. Yesus nggak mau mengabulkan mimpinya orang Yahudi. Dan sekarang mereka balik mendakwa Yesus sebagai mengaku Mesias. Nah, jadi Pilatus ini rancu. Ini mana yang benar ya? Kira-kira gimana ya? Apa dia cuma ngaku-ngaku? Kalau dia ngaku, aku yang bakal dilawan. Nah, jadi Pilatus sebenarnya lagi digocek-gocek juga sama orang-orang Yahudi pada saat itu. Jadi ketika Pilatus menyelidiki perkara ini, kalau dia nggak benar, berarti dia cuma diperalat sama orang Yahudi. Ya, kalau dia bukan Mesias, tapi kalau dia Mesias kan harusnya aku yang dilawan. Nah, itu ya. Harusnya kalau misalnya, coba ini kita dari angle kacamata Pilatus ya. Dari kacamata Pilatus kan gini jadinya. Kalau dia benar Mesias, aku bunuh dia karena dia akan melawan aku. Tapi kalau benar tuduhan orang Yahudi hanya mengaku-ngaku Mesias, hanya mengaku, Pilatus nggak akan dilawan. Persetan dengan itu, nggak ada urusan. Nah, jadi penyelidikan perkara ini untuk Pilatus sendiri ini rancu, saudara. Ayat 35, kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Nah, mungkin Pilatus merasa tersinggung dengan jawaban Yesus di ayat ke-34 tadi. Karena kenyataannya Yesus tidak melawan, jadinya kan Pilatus merasa berarti saya dituduh dong sama Yesus, bersekongkol dengan orang Yahudi untuk melawan Yesus. Nah, maka lihat reaksi Pilatus. Apakah aku seorang Yahudi? Jadi paham ya, di ayat 34 tadi, ya, di ayat yang ke-34 tadi, ya, kenapa Yesus tanya seperti itu? Karena penyelidikan perkara ini rancu, saudara, ya. Kalau dia benar Mesias, harusnya Pilatus ngelawan, harusnya Yesus melawan. Dan Pilatus harus menghukum Yesus kalau dia betul-betul Mesias versi orang Yahudi karena akan memberontak kepada Romawi. Nyatanya tidak. Nah, kalau nyatanya tidak, Yesus tidak melawan, terus Pilatus tetap menghukum, berarti ini kan Pilatus bersekongkol dengan orang Yahudi, dihasut sama orang Yahudi. Nah, makanya Pilatus bilang, emang aku orang Yahudi? Aku kan bukan orang Yahudi gitu loh. Ya, nah makanya dia sensi, saudara. Dengan kata lain, Pilatus ingin berkata, aku nggak tahu apa-apa, aku nggak ada urusan dengan Mesias-Mesias yang kalian ributin.
Aku juga nggak mau tahu kok. Aku nggak ada urusan, aku nggak mau tahu. Aku juga tidak tertarik siapa yang Mesias, siapa yang bukan. Nah, kan Pilatus seakan-akan pengen ngomong begitu, saudara. Tetapi Yesus menolak menjawab pertanyaan Pilatus. Itulah sebabnya Pilatus mencoba mengajukan pertanyaan yang lebih umum. Apa sih Yesus yang engkau sudah perbuat sehingga bangsamu sendiri melawan engkau? Ayat 36, ini lebih menarik lagi, saudara. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Yesus memberi jawab yang lebih lengkap dan sebenarnya menjawab pertanyaan Pilatus yang sebelumnya di ayat yang ke-33. "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Nah, sebenarnya di sini Yesus berikan jawab, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Ya. Berarti dengan kata lain, sebenarnya Yesus mengakui, "Yes, I am the king. Tapi kerajaanku, my kingdom is not from this world." Bukan dari dunia ini. Ya. Jawaban Yesus ini luar biasa, bahwa dalam hal apa ia adalah seorang raja, tetapi bukan yang membahayakan pemerintahan Romawi, karena memang gak ada urusan. Ya, dan juga bukan raja dari dunia ini, karena kepentingan Kristus tidak secara duniawi. Nah, ungkapan, saudara ya, ungkapan kerajaanku bukan dari dunia ini ungkapan yang luar biasa bermakna. Kenapa? Yang pertama, saudaraku, kerajaan manusia itu muncul dari laut dan bumi. Itu yang ditulis Daniel 7 ayat 3, Wahyu 13 ayat 1. Tetapi kerajaan Allah berasal dari sorga. Kerajaannya Yesus bukan karena peperangan fisik, aneksasi, penaklukan wilayah. Itu mah kerajaan dunia. Tetapi kerajaannya Tuhan, ya, memang dia raja sebab bumi memang diciptakan oleh Tuhan. Dan bumi itu memang merupakan manifestasi sistem pemerintahan Allah. Ia sebagai raja karena memang ia yang menjadikan langit dan bumi. Dan memang sejak rancangan semula, bumi itu adalah tempat kehendak Allah dinyatakan, terlaksana. Itu sebabnya, saudaraku ya, bicara kerajaan Allah dalam PB, ya, itu bicara sistem pemerintahan, bukan sistem duniawi, ya, tetapi itu bicara sistem pemerintahan tentang apa dan siapa yang memerintah dalam hidup orang percaya. Jadi saudara, memang seperti kita ini warga negara Republik Indonesia. Tetapi kalau dikatakan kita warga kerajaan sorga, benar. Ya, kita memang hidup di Indonesia, kita warga negara Indonesia. Tetapi pertanyaan selanjutnya, apakah kita juga warga kerajaan sorga? Harus. Ditandai dengan apa dan siapa yang memerintah dalam hidup kita, dalam hati kita. Nah, itu saudara ya. Yang ketiga, makna ungkapan ini maksudnya adalah kerajaan ini bersifat rohani, senjatanya pun rohani. Oleh karena itu, Yesus tidak pernah memerintahkan siapapun termasuk murid-muridnya untuk melawan. Bukankah Petrus justru dimarahi oleh Yesus saat ia ingin mencoba membela, memutuskan telinga Malkus? Ya, karena memang kerajaan ini bersifat rohani, senjatanya pun rohani, saudara ya. Ayat 37, maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Saudara ya. Nah, jadi ini kan apa yang Yesus katakan adalah hikmat dalam memberitakan Injil. Ini Pilatus tanya lagi, "Jadi engkau raja?"
Yesus bilang, engkau yang ngomong loh, bukan aku. Jadi tetap statement itu Yesus nggak mau keluar dari mulutnya sendiri. Nah, ini nama hikmat dalam memberitakan Injil. Yesus dalam tekanan, tetapi ia tetap memberitakan kabar baik ini kepada Pilatus, sekalipun menggunakan kalimat retoris atau kalimat yang nggak perlu jawaban. Ya, jadi waktu ditanya, engkau adalah raja, engkau sendiri kok yang mengatakan. Nah, Pilatus adalah hakim dan penguasa tertinggi di daerah itu pada saat itu yang mewakili Romawi. Dia pasti merasa menjadi seseorang yang paling bisa menjadi acuan kebenaran. Tetapi sekarang Yesus skakmat balik dengan berkata apa? Yang aku beritakan, yang aku saksikan adalah tentang kebenaran. Makanya aku datang ke dalam dunia. Aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Dengan kata lain, Yesus mau berkata, jika kamu Pilatus berasal dari kebenaran, kamu pasti dengerin aku. Dengan kata lain, kalau kamu Pilatus gak dengerin aku, kamu bukan berasal dari kebenaran. Kita teruskan ayat 38. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Pilatus jadi kesal dengan jawaban Yesus tentang kebenaran, ditanya malah diskakmat balik. Pilatus yang merasa dirinya acuan kebenaran, sekarang diskakmat balik sama Tuhan Yesus. Ya, malah dijadikan, kalau kamu nggak dengerin aku, kamu bukan dari kebenaran. Nah, ya, makanya disinilah Pilatus jadi kesel, ya. Dia juga tentunya sebagai hakim, ia ingin menyelidiki kebenaran itu lebih lanjut, ya. Ataupun bisa juga ucapan ini adalah bentuk olok-olok kepada Yesus yang bicara tentang kebenaran. Makanya dia bilang, apakah kebenaran itu? Itu bisa aja bentuk olok-olok kepada Yesus. Enak aja lu ngomong kebenaran. Emang apa sih kebenaran? Nah, kira-kira seperti itu, ya. Nah, Pilatus meninggalkan Yesus dan kembali kepada orang-orang Yahudi yang menunggu di luar. Pilatus memang tidak mendapati kesalahan apapun pada Yesus yang menyebabkan ia layak dihukum mati. Taruhlah Yesus mengaku-ngaku sebagai raja. Bagi Pilatus itu bukan kriminal, itu hanya halusinasi orang gila. Karena bagi Pilatus, kalau Yesus betul raja, dia pasti melawan pemerintah Romawi. Nyatanya tidak. Jadi kalau ini ngaku-ngaku, ya ini hanya orang gila yang ngomong. Ini bukan kriminal dan tidak layak untuk dihukum mati. Nah, ini semua menggenapi nubuatan Yesaya 53 ayat 9 yang berkata, dia yang tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi semua yang Yesus lakukan itu sudah dinubuatkan ratusan tahun yang lalu sebelumnya, ya. 39:40 terakhir. Tetapi pada kamu ada kebinasaan, bahwa pada Paskah tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Nah, ini sindiran nih, ya. Artinya udah, ini kan udah mau Paskah, kan ada kebiasaan membebaskan seseorang. Mau nggak nih rajamu? Ini nih kalimat olok-olok loh. Mau nggak nih rajamu nih yang aku bebaskan, Yesus ini? Ya, mereka berteriak pula, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Pilatus sebenarnya memberikan jalan keluar kepada orang Yahudi untuk membebaskan Yesus. Pilatus itu sebenarnya menganggap, saudara, perkara ini tuh remeh-temeh. Ini cuman urusan internal orang Yahudi. Jangan ajak-ajak aku deh, gitu loh, ya. Pilatus pasti tahu bahwa Yesus dikenal banyak orang. Mungkin saja ia berpikir Yesus ini tokoh masyarakat, banyak fans, para pemuka agama iri saja kepadanya. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang pada saat itu semakin beringas, semakin buas, semakin sengit menentang Kristus. Dan mereka memilih berteriak membebaskan Barabas yang benar-benar penjahat. Saudara, kisah ini kisah yang sangat memilukan. Nanti kita sambung lagi minggu depan, saudaraku, ya, di live study. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami
menghayati saat-saat penderitaanmu, saat-saat penghukumanmu. Bagaimana orang-orang pada saat itu begitu beringas seperti kerasukan iblis, ingin menganiaya orang benar. Tuhan, biar kiranya semua ini menjadi pembelajaran buat kami. Bahkan yang pertama-tama mengingatkan betapa besar cinta-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, jangan lupa hadir di ibadah raya Lifehouse Community, khususnya buat setiap saudara yang berdomisili di Jakarta Barat dan sekitarnya. Kami ada di Wang Plaza lantai 2 setiap jam 10 pagi. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. God bless you.